Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic teman-teman, but before that I will show you my chopping boards products dulu ya teman-teman gitu ya. Oke. Nah, oke. Ini ya teman-teman ya. Ini agak sedikit besar teman-teman ya, gitu agak lumayan agak berat juga teman-teman ya. Nah, ini we call this like a butcher's block teman-teman ya. Nah, ini tebelnya ini 10 cm ya. Nah, ini apa tuh dia punya lebar sama panjang ini this is square teman-teman ya, like a square block teman-teman gitu, we call it ya. Ini 46,5 kali 46,5 cm teman-teman ya. Nah, ini juga ini kita punya material teman-teman, itu udah food grade ya, food safe juga ya. Nah, apa tuh namanya, bawah tuh ini kita tuh enggak, jadi kita punya particles ini nggak nempel gitu teman-teman ke bahan makanan teman-teman ya, karena kita punya material ini teman-teman, kita punya lebih padat ya, we call it like apa tuh HMWPE teman-teman ya, atau HDPE juga ya teman-teman. Nah, tapi kita kasih grade yang lebih keras teman-teman ya, lebih keras dan juga jadi akibatnya lebih tahan lama juga teman-teman ya, dia nggak gampang, nggak mudah tergores juga teman-teman begitu ya. Kalau sekarang mungkin yang ada di pasaran teman-teman ya, kebanyakan ya, bukan kebanyakan, sebenarnya semuanya teman-teman ya, kebanyakan terbuat dari LLBPE ya, jadi low level density punya polyethylene teman-teman ya, dimana tuh mereka tuh bahannya tuh memang lebih lembek teman-teman ya, lebih lembek karena dia molekulusnya juga lebih rendah teman-teman ya, jadi akibatnya juga lebih ringan teman-teman ya, lebih lembek dan juga lebih ringan teman-teman begitu. Jadi dia kalau dibacok atau kalau apalagi tiap hari teman-teman ya, heavy duty chopping ya, dia lebih gampang habis teman-teman begitu dibanding sama bahannya ini ya begitu. Nah, ini kebanyakan kita kasih ke pabrik-pabrik teman-teman ya, ukurannya kayak begini ya. Nah, tapi juga adalah restoran, dan mungkin kalau teman-teman ada UMKM juga boleh teman-teman begitu. Nah, ini juga ini materialnya juga udah dipoles, bisa dipoles kembali teman-teman, repolishable ya teman-teman. Jadi kalau nanti udah ada apa tuh banyak goresan, bisa dipakai gerinda atau pakai amplas teman-teman ya begitu, bisa gampang. Atau kalau mau bisa dibawa ke bengkel bubuk juga, nanti dia bisa halusin benar-benar lebih halus teman-teman begitu ya, seperti semula jadi ya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau beli yang gede gini nggak usah khawatir ya. Ini kalau jujur kata ya, bisa dipakai untuk selama-lamanya teman-teman begitu, mungkin bisa seumur hidup kali ya gitu, karena dia kalau udah tergores teman-teman, bisa dipoles kembali terus menerus teman-teman, tanpa mungkin sampai habis kali ya, mungkin bisa lama sekali teman-teman begitu ya kan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya gitu ya. For ini ada custom enquiries teman-teman, bisa DM saya di H3 Ranger di Instagram ya teman-teman. Dan juga ini juga kita udah ada di Tokopedia teman-teman ya begitu, you can access my store's name ya, my store name tuh under the same name H3 Ranger teman-teman ya begitu ya. Nah, ini saya juga mau kasih lihat teman-teman ya, ini ya. Nah, ini kita punya apa tuh ini saya cuma hanya buat sampel size teman-teman ya, buat sampel demo, kasih lihat bahwa tuh ini udah dipoles kembali ya teman-teman. Ini kan dipakai kurang lebih berapa bulan ya, 6 bulanan, dan juga ini bisa halus kembali teman-teman seperti semula jadi lah. Tapi dia nggak full ya, ini karena saya cuma pakai grinding, pakai tangan apa tuh hand grinding machine teman-teman ya gitu. Kalau nanti dibawa ke bengkel boot, kalau yang kayak gede gini teman-teman, dibawa ke bengkel boot bisa halus kembali seperti semula jadi teman-teman begitu. Ini juga sama ya, kebalikannya gitu teman-teman gitu ya. Kalau bahan-bahan yang ada di pasaran sekarang teman-teman, saya jujur aja nggak bisa tuh dipoles sampai kayak begini teman-teman. Dia kalau dipoles ya, dia bahannya fibernya bisa habis, dan juga dia bisa hancur teman-teman. Jadi kayak pada mencuat ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa halus kayak begini teman-teman, karena dia punya grades bahannya memang lebih lembek teman-teman ya gitu ya, beda ya gitu. Nah, ini kita punya memang apa tuh quality-nya kita kasih grade yang benar-benar yang standar internasional teman-teman ya begitu, yang memang dipakai di negara-negara maju teman-teman begitu ya. Anyway, oke, saya cuma hanya mau sedikit bicara teman-teman. Mungkin kali ini mungkin saya pengen kasih sedikit pesan kali ya, buat tuh terutama para yatim piatu teman-teman yang begitu, yang mungkin udah nggak punya orang tua gitu teman-teman, yang udah nggak punya ya sama sekali, mungkin udah nggak punya orang tua mungkin teman, atau mungkin karena orang tuanya udah meninggal teman-teman ya, karena mungkin ya kecelakaan, tapi terutama kebanyakan yang kemarin tuh karena COVID teman-teman, karena COVID ya. Jadi ya tiba-tiba orang tua dua-duanya udah nggak, tiba-tiba meninggal gitu teman-teman begitu ya. Jadi memang sih agak sedikit menyedihkan teman-teman begitu ya, sedikit menyedihkan. Dan juga ya orang mungkin ada sebagian anak mungkin dia nggak bisa terima lah kenyataannya, udah sebelum dan ternyata sekarang sudah gitu mereka udah nggak ada teman-teman gitu. Kemarin itu yang beritanya kan yang di yang di mana, yang di Tangerang teman-teman ya, kalau nggak salah dia bilang bahwa tuh banyak tuh anak-anak tuh yang orang tuanya meninggal karena COVID teman-teman ya. Jadi banyak anak-anak yatim piatu teman-teman, kurang lebih ada 5 ribuan ya kalau nggak salah ya. Saya dengar beritanya memang udah agak lama teman-teman ya begitu. Jadi mungkin banyak yang adopsi atau banyak yang bantu mereka secara gimana gitu teman-teman begitu ya kan. Saya sih cuman hanya ya itu kan mungkin anak-anak kecil teman-teman ya begitu. Tapi saya juga kadang perhatiin teman-teman, ada juga orang-orang yang udah dewasa ya, orang-orang yang udah tua, udah ada umur atau bagaimana teman-teman ya begitu. Mereka tuh masih belum bisa tuh menerima gitu teman-teman, bahwa tuh orang tuanya itu tuh dia tuh dibuang sama orang tuanya gitu teman-teman. Orang tuanya masih hidup ya, atau mungkin udah kawin lagi atau bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi waktu melahirkan dia, anak ini dia nggak mau itu teman-teman begitu ya kan. Mungkin ya dicoba diaborsi beberapa kali,
ya, mungkin nggak berhasil diaborsi teman-teman, jadi terpaksa apa karena mungkin juga udah besar gitu teman, jadi mungkin agak sulit diaborsi atau bisa membahayakan si ibunya gitu teman-teman. Jadi dia udah lahir anak itu, jadi karena mungkin ya hubungannya itu mungkin ya karena you know eh, nggak sah atau bagaimana teman-teman. Jadi dia niat dia mau membuang anak itu gitu teman-teman, begitu si ibunya gitu teman-teman ya begitu. Ini kasusnya ini kan banyak ya teman-teman ya begitu. Kemarin ini juga apa ya, saya cuma hanya mau bicara teman bahwa tuh banyak anak ya teman-teman ya yang secara psikologis ya dia merasa tuh dia dibuang sama orang tuanya gitu teman-teman. Jadi dia nggak bisa menerima secara mental teman-teman ya, sampai bahkan dia tuh beranjak dewasa gitu teman-teman, bahkan dia udah berkeluarga juga gitu teman-teman begitu. Jadi dia nggak bisa tuh nggak bisa membuang tuh pikiran negatifnya mengenai tuh orang tuanya ternyata tuh membuang diri dia gitu teman-teman begitu ya kan. Ini beritanya sebenarnya baru-baru ini teman-teman, ada satu berita ya sebenarnya. Kenapa saya mau bikin video ini ya, karena tuh banyak tuh perempuan yang ternyata teman-teman, sebenarnya sini di Singapura laporannya ya, yang saya lihat dari berita bahwa tuh banyak cewek-cewek muda teman-teman, terutama umur 20-an lah ya, atau bahkan di bawah 20-an teman-teman yang hamil itu teman-teman, yang hamil dan berusaha mencoba aborsi gitu teman-teman begitu ya. Jadi trennya itu tiap tahun itu dia katanya dilaporin itu di Singapura teman-teman. Saya nggak tahu di Indonesia ya. Di Singapura itu karena saya baca beritanya teman-teman, jadi dia bilang tiap tahun itu dia meningkat teman-teman begitu. Dari tahun sebelumnya, nah tahun seterusnya, jadi dia banyak tuh anak-anak muda teman-teman ya, kayak misalnya perempuan tuh umur 20-an belum kawin ya. Banyak yang udah hamil teman-teman begitu. Jadi mereka mencoba mengaborsi atau bagaimana gitu teman-teman begitu. Jadi ya itu gimana ya? Itu satu sisi memang ya itu karena salah sendiri teman-teman. Kenapa mereka berhubungan di luar nikah begitu ya? Nah, tapi di satu sisi mereka tidak menghargai itu bahwa tuh mereka tuh bisa dapat anak gitu teman-teman gitu. Ada orang lain mungkin susah punya anak atau bagaimana teman-teman. Jadi dia menganggap tuh oh selama dia aborsi aja gitu teman-teman begitu ya. Jadi ya itu pikiran pendek teman-teman begitu. Makanya ini juga ada efeknya teman-teman sama tuh anak-anak yang mungkin kayak para yatim piatu bagaimana teman-teman. Jadi dia merasa kenapa saya dibuang gitu ya, dia merasa tuh kenapa saya kenapa orang tua saya tuh sendiri tega begitu gitu teman-teman begitu ya. Saya jujur teman-teman, saya sih ada orang tua teman-teman, saya ada orang tua saya juga masih hidup ya. Tapi udah masing-masing ya udah gitu ya kan, yang mereka mau menjalani hidup masing-masing tanpa ada gangguan lagi mungkin dari sama anak, karena mungkin mereka juga udah kawin lagi teman-teman, jadi mereka juga nggak mau diganggu teman-teman gitu ya. Jadi ya ini juga makanya saya juga mau bicara gitu teman-teman mengenai itu anak-anak yang di para yatim gitu teman-teman begitu ya, bahkan mungkin yang sampai beranjak dewasa pun mereka masih belum bisa membuang perasaan tuh dia punya kesedihan tuh teman-teman begitu. Saya cuma hanya mau kasih satu nasihat teman-teman begitu, karena sama mungkin kalau ada anak-anak para yatim piatu yang mungkin menonton video saya ini teman-teman, terutama ya gitu ya, bahwa tuh kita harus punya pikiran terbuka teman-teman begitu ya, ini kan. Ya memang kita sebagai anak kita ingin keluarga yang sempurna teman-teman ya. Siapa sih yang nggak mau lihat keluarga yang sempurna teman-teman gitu. Ada bapak, ada ibu teman-teman ya begitu ya. Nah, tapi kenyataannya itu dalam perjalanan hidup orang yang punya bapak dan ibu juga teman-teman ya gitu. Mungkin bapak bisa cerai juga teman-teman ya gitu. Banyak kok keluarga yang zaman sekarang banyak yang cerai teman-teman ya kan. Kita udah bisa banyak ngeliat lah ya. Ya gitu. Jadi orang tuanya juga udah dua sisi juga mungkin juga udah kawin kembali, dia juga punya saudara tiri gitu teman-teman begitu. Jadi udah banyak lah ya begitu. Nah, kita sebagai anak kita harus bisa memaklumi lah teman-teman ya begitu. Tapi yang ini kita masih mendingan ya, kita posisi kayak saya masih ada orang tua teman-teman begitu ya. Tapi mungkin ada anak-anak lain yang dia nggak bisa tuh jadi punya perasaan tuh kayak mungkin karena dia tidak bisa melepaskan atau bagaimana teman-teman ya, dia punya perasaan kayak benci atau dendam gitu teman-teman terhadap mungkin orang tuanya sendiri yang mungkin ini dianggap membuang diri dia gitu teman-teman begitu ya kan. Saya cuma hanya mau kasih nasihat teman-teman ya, terutama mungkin kepada yang para penonton ya teman-teman, yang mungkin juga sesama juga para yatim piatu atau bagaimana. Itu kita harus punya pikiran, saya udah bilang tadi pikirannya terbuka teman-teman yang begitu. Kita jangan memikir oh ini orang tua saya begini, kita cuma hanya menganggap oh ini dia hanya membantu kita dilahirkan di dunia sini gitu teman-teman begitu ya kan. Kalau mungkin kalau ya ada entitas lain teman-teman, mungkin kayak para dewa atau para Buddha teman-teman begitu, itu juga kasus juga banyak yang sama teman-teman begitu. Mereka bisa lahir di sini gitu dengan tanpa ada ikatan batin terhadap orang tuanya gitu teman-teman begitu ya. Jadi ini kalau dengan kita lihat ya teman-teman ya, dengan lihat para yatim piatu ini ya, nah mereka ya berpikiran bebas terbuka teman-teman ya, open minded ya, bahwa tuh oh dia hanya bisa melahirkan saya di dunia sini teman-teman, tapi selebihnya dia nggak bisa tuh menemani atau berkeluarga bebarengan gitu sama saya gitu. Itu aja teman-teman, itu kita berpikiran positif ya gitu ya.
Kayak misalnya diri saya juga udah tahu orang tua juga mau membatasi hubungan sama anak, teman-teman. Saya juga lepas, teman-teman, gitu. Saya juga belajar melepaskan ya gitu ya. Misalnya bapak sendiri ingin udah married, mau punya keluarga sendiri, ya silakan. Dia nggak mau berhubungan lagi, ya udah nggak apa-apa gitu, teman-teman, begitu ya. Nah, misalnya ibu sendiri juga sama, teman-teman, dia merasa tuh dia nggak mau diganggu atau bagaimana, dia mau menjalankan hidup biasanya, ya udah kita juga lepaskan juga, teman-teman, begitu. Jadi kita lebih bahagia juga, teman-teman, saya jujur ya. Kita juga nggak ada ikatan batin lagi. Kita udah nggak ada merasa tuh kita harus, you know, berdekatan atau kayak ada merasa tuh ikatan batin kadang bisa bikin kita, kalau ada ikatan batin, teman-teman, kita merasa tuh bisa sedih, teman-teman, kita juga bisa senang lah ya, tapi kita bisa sedih karena ada ikatan batin, teman-teman, begitu. Tapi kalau kita udah nggak ada ikatan batin, teman-teman, saya jujur ya, kalau kita udah nggak ada ikatan batin, kita bisa lebih bebas, teman-teman. Kita jadi merasa tuh ada kamu juga oke, nggak ada kamu juga nggak apa-apa gitu, teman-teman, begitu ya kan. Jadi kita bisa lebih happy juga, teman-teman, begitu. Jadi ini cuma nasihat saya, teman-teman, para yatim piatu ya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa orang tua kita mau membuang diri kita dari kecil atau bagaimana, atau mencoba diaborsi. Dulu adalah teman saya, teman-teman, waktu di New Zealand juga ya. Dulu adalah dia tuh mengetahui bahwa tuh diri dia itu ternyata tuh mau diaborsi gitu, teman-teman, begitu. Jadi pas dia lahir ya, dia jadi sampai dia udah gede, teman-teman, waktu dia kuliah di New Zealand, teman-teman ya. Dia juga, kita orang semua tahu sebagai teman dia bahwa tuh dia ada kelainan tuh, teman-teman, gitu, dari dia punya mata sama fisik itu, teman-teman, begitu. Kayak cowok, tapi kayak bukan cowok gitu, teman-teman, kayak mungkin dia kayak gimana ya, kayak kayak mungkin kayak intersex atau bagaimana lah gitu, teman-teman, begitu ya. Jadi kayak setengah-setengah atau bagaimana begitu. Jadi dia juga mengakui bahwa dia dulu orang tuanya mencoba mengaborsi dia gitu, teman-teman, begitu. Jadi sangat disedihkan juga kita orang mendengar. Jadi ya kalau dia cerita begitu ya, kayak dia agak setengah mau nangis, teman-teman, bahwa tuh dengan kondisi fisik dia yang sekarang ini ya, dia udah beranjak kayak waktu udah 20-an, kayak 19-20-an ya, kuliah ya. Nah, jadi dia merasa tuh diri dia tuh beda atau bagaimana gitu, teman-teman, begitu ya kan. Jadi sebenarnya sangat menyedihkan, teman-teman, begitu ya kan. Nah, mungkin saya boleh bilang, kalau saya boleh nasihatin, teman-teman, kalau perempuan yang udah hamil atau bagaimana ya, apalagi udah hamil udah gede ya gitu, mencoba dia mengaborsi atau bukan, sebenarnya sih berbuat dosa itu, menurut saya, teman-teman, begitu ya. But ya itu that's the sideline story ya, teman-teman, begitu ya. Tapi yang saya mau maksudnya kasih pesan, teman-teman, kepada para yatim ya, kita pikiran terbuka lah ya gitu, bahwa tuh memang anggapnya kita memang tidak berjodoh, teman-teman ya, begitu ya, dengan orang tua sendiri gitu ya. Tapi dengan itu kita juga banyak kok jodoh yang lain yang lebih baik, teman-teman, mungkin sama orang lain ya, mungkin bisa ketemu juga orang tua angkat yang lain yang lebih baik ya, teman-teman, begitu. Kadang-kadang ya orang tua angkat bisa lebih baik daripada orang tua sendiri juga, teman-teman, begitu ya. Nah, jadi ya kita berpikiran positif dan juga kita bisa melepaskan tuh kekecewaan kita, teman-teman ya, dan juga mungkin rasa kebencian, dan juga akibatnya juga rasa dendam juga, teman-teman, begitu ya. Jadi ya kita dalam hidupnya, teman-teman, saya cuma hanya mau jujur bilang ya, kita tidak perlu kita memaksakan, teman-teman, gitu. Kita harus seperti kalau kita orang Chinese di agama Buddha bilang ya, teman-teman, seperti air ya. Kita bisa masuk ke air itu fleksibel, teman-teman, bisa masuk ke kontainer bentuk mana aja, teman-teman, itu fleksibel ya. Mau ditaruh di mana juga dia oke, bisa mengikuti bentuk tempatnya gitu, teman-teman, begitu ya, maksud saya ya. Nah, jadi ya kita hanya bisa kayak dalam kehidupan, teman-teman, kita jujur ya, kita nggak bisa mengontrol banyak faktor, teman-teman ya, kayak misalnya kayak perang ya, ntar ada perang makan banyak jiwa ya, nah korban jiwa. Juga mungkin ada gempa bumi lah, ada natural disasters juga, ntar banjir lah ya, korban jiwa lagi gitu, teman-teman, begitu. Jadi kita nggak bisa kontrol, teman-teman ya, gitu. Mungkin orang yang kita cintai juga meninggalkan kita, teman-teman ya, begitu. Kita juga kebalikannya, kita mencoba mencintai orang, dia juga nggak mau sama kita gitu, teman-teman, begitu. Jadi banyak lah ya, banyak faktor gitu, teman-teman, begitu. Kita harus bisa ikutin alurnya bagaimana, dan kita tidak perlu kita memaksakan atau kayak melawan apa yang memang bukan milik kita gitu, teman-teman, begitu ya. Ya, jadi saya cuma hanya mau nasihatin para yatim piatu, teman-teman, bahwa tuh apa yang memang seharusnya milik kita, yang di atas akan kasih tunjukkan jalan, memang dia akan jadi milik kita, teman-teman, begitu ya. Kalau memang dia bukan milik kita ya, teman-teman, kita nggak bisa tuh memaksakan atau bagaimana, dia harus jadi orang tua kita, dia harus bagaimana sama kita itu nggak bisa dipaksakan semua gitu, teman. Bahkan saya jujur, teman, dalam satu keluarga pun ya, mulai dari orang tua, dari saudara, kita nggak bisa memaksakan semuanya, teman-teman, begitu. Kalau memang banyak hal-hal yang tidak bisa kita harapkan, teman-teman ya, lebih baik kita belajar tuh ikhlas ya, teman-teman. Kita belajar ikhlas, hati kita belajar melepaskan ya, jadi kita bisa lebih bahagia, teman-teman, begitu ya. Anyway, that's just my message, teman-teman ya, untuk para yatim piatu ya, teman-teman, gitu. Harap bisa berpikiran terbuka dan tidak terbelenggu sama kesedihan atau kekecewaan, bahkan juga kebencian dan dendam gitu, teman-teman, begitu ya. Begitu. Kalau memang bukan jodoh kita, teman-teman ya, atau bukan
harusnya sama kita ya. Kita lebih baik kita lepaskan dan kita move forward ya teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut saya teman-teman ya begitu. Anyway, if you agree dan also you like my video, you can also help me to subscribe, like, and share teman-teman. Oke, thank you, bye bye.